Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi belajar biologi bersama Bu Septi. Biologi selalu di hati. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan klik pause, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu sendiri istilahnya berasal dari bahasa Yunani yang artinya lebih sedikit. Nah, coba perhatikan gambarnya. Di gambar bisa kita melihat perbedaan antara kromosom pada induk dan sel anak. Kromosom pada anak memiliki jumlah kromosom yang bersifat N atau haploid, sedangkan pada induk mempunyai kromosom yang bersifat diploid atau 2N. Berarti ketika induk melakukan pembelahan menghasilkan sel anak, terjadi pengurangan jumlah kromosom. Dari 2 set kromosom utuh yang terdapat di inti sel, selanjutnya akan berubah menjadi 1 set kromosom utuh yang ada pada sel anak. Nah, artinya bahwa sel anak memiliki jumlah kromosom hanya setengah dari induk. Karena di sini mengalami pengurangan kromosom, itulah kenapa pembelahan meiosis ini disebut juga dengan pembelahan reduksi. Nah, teman-teman, jika pada materi sebelumnya kita ingat bahwa pembelahan mitosis berlangsung pada sel tubuh atau sel somatis, sedangkan pembelahan meiosis berlangsungnya pada sel gamet atau yang disebut juga dengan sel kelamin. Gamet adalah sel yang berperan dalam proses fertilisasi atau pembuahan. Gamet ini ada 2 jenis. Yang pertama, gamet pada wanita disebut dengan ovum. Sedangkan gamet pada pria disebut dengan sperma. Proses pembentukan gamet disebut juga dengan gametogenesis. Nah, proses gametogenesis ini akan kita pelajari pada materi berikutnya. Berbeda dengan pembelahan mitosis yang hanya mengalami 1 kali pembelahan, ternyata pada pembelahan meiosis ini mengalami 2 kali pembelahan yang disebut dengan meiosis 1, meiosis 2. Nah, teman-teman, pada meiosis 1, sel anak mengalami reduksi kromosom, yaitu setengah saja dari sel induk. Sel induk bersifat diploid, sedangkan sel anak bersifat haploid atau N. Kemudian masing-masing sel anak itu tadi akan membelah lagi melalui meiosis 2. Tetapi tidak terjadi reduksi kromosom. Sehingga pada pembelahan meiosis dihasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, teman-teman, berdasarkan itu tadi, Ibu simpulkan ya karakteristik dari pembelahan meiosis. Yang pertama, berlangsung pada sel gamet atau sel kelamin.
Yang kedua, menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Yang ketiga, mengalami 2 kali pembelahan. Dan yang keempat, berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom saat pembentukan zigot. Oh iya, Ibu punya pertanyaan nih. Kamu mirip ayah atau mirip ibu? Atau bahkan mirip ayah dan ibu? Nah, teman-teman, setiap dari kita memiliki sifat bawaan yang berasal dari orang tua kita ya. Ayo kita pelajari. Tonton terus ya videonya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa pembelahan meiosis mengalami 2 kali pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Ibu akan jelaskan yang meiosis 1 dulu ya. Nah, teman-teman, fase pembelahan meiosis 1 ini juga mempunyai tahapan pembelahan yang sama dengan pembelahan mitosis atau yang kita singkat dengan promat. Profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nah, 1 ini menandai bahwa fase pembelahan itu merupakan tahapan meiosis 1. Kita bahas yang meiosis 1 dulu ya. Teman-teman, coba perhatikan gambar pada tahapan profase 1 ini, di mana karakteristiknya adalah membran inti. Nah, coba perhatikan membran intinya. Membran intinya mulai menghilang. Kemudian, kromatin atau benang-benang kromosomnya mulai memendek dan menebal, sehingga akan membentuk kromosom. Nah, terlihat ada kromosom homolog. Kromosom homolog itu adalah kromosom yang mempunyai bentuk dan struktur yang sama. Nah, pada tahapan profase ini terjadi pindah silang atau crossing over. Itu adalah suatu peristiwa yang menyebabkan terjadinya pertukaran materi genetik antara kromatid yang satu dengan kromatid lainnya. Salah satu peristiwa yang menyebabkan mengapa kita memiliki sifat yang sama dengan ayah atau ibu kita. Selanjutnya, perhatikan benang-benang spindle. Nah, pada profase 1 ini benang-benang spindelnya mulai muncul. Dan sentriol akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Nah, teman-teman, coba perhatikan pada metafase 1. Pada metafase 1 ini, sentriolnya sudah berada pada kutub yang berlawanan. Nah, perhatikan sentriolnya. Selanjutnya, coba perhatikan kromosom homolognya. Kromosom homolog pada metafase 1 ini sudah berada pada bidang ekuator. Selanjutnya, pada tahapan anafase 1, perhatikan gambar dari kromosomnya. Kromosomnya akan memisahkan diri. Masing-masing kromosom akan tertarik ke kutub yang berlawanan. Selanjutnya kita masuk pada tahapan telofase 1. Pada tahapan telofase 1 ini, karakteristiknya ditandai dengan terjadinya karyokinesis, yaitu pembelahan inti sel atau nukleus, sehingga nanti akan menghasilkan 2 inti sel.
Lalu akan terbentuk membran inti. Kromosom mulai membentuk kromatin. Kromatin artinya benang-benang kromosom. Selanjutnya terjadi sitokinesis. Sitokinesis artinya pembelahan sitoplasma yang nantinya akan menghasilkan 2 sel anakan. Selanjutnya kita akan masuk pada fase pembelahan meiosis 2. Nah, ternyata teman-teman, tahapan pada meiosis 2 juga mempunyai tahapan yang sama dengan pembelahan sebelumnya, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. 2 ini menandakan bahwa pembelahan itu terjadi pada fase pembelahan meiosis 2. Berbeda dengan meiosis 1 yang mengalami interfase. Nah, pada meiosis 2 ini tidak berlangsung interfase. Pada tahapan profase 2 ini, kita akan kembali mencoba mengidentifikasi apa aja sih yang terjadi. Tahapan profase 2 ini, teman-teman, hampir mirip dengan tahapan pada pembelahan mitosis. Coba perhatikan membran intinya. Membran inti mulai menghilang. Lalu kromatin atau yang disebut juga dengan benang-benang kromosom ini mulai memendek dan akan membentuk kromosom. Lalu muncul benang-benang spindle dan sentriol. Nah, sentriol ini masing-masing mereka akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Lalu selanjutnya pada tahap metafase 2 ini, sentriolnya sudah berada pada kutub yang berlawanan. Coba deh perhatiin sentriolnya dulu. Nah, lalu kromosomnya sudah berjajar di bidang ekuator. Bidang ekuator itu apa sih, Bu? Bidang ekuator itu adalah bidang yang berada pada garis tengah. Sejajar ini ya kromosomnya. Itu adalah karakteristik yang terjadi pada tahapan metafase 2. Selanjutnya, pada tahapan anafase 2, karakteristiknya adalah kromatidnya tertarik ke kutub yang berlawanan. Masih ingat kan kromatid itu apa? Kromatid adalah salah satu dari lengan kromosom. Itu adalah tahapan anafase 2 ya. Selanjutnya kita masuk pada tahapan telofase 2, yaitu karakteristiknya ditandai dengan terjadinya proses karyokinesis. Karyokinesis itu adalah, masih ingat kan ya? Yaitu proses pembelahan nukleus atau inti sel. Di sini kita bisa lihat bahwa inti selnya sekarang sudah menjadi 2. Kemudian membran inti terbentuk lagi. Nah, kalau udah ada inti sel, maka membran intinya juga akan ikut terbentuk. Selanjutnya, kromatid mulai melebur membentuk kromatin. Masih ingat kan ya, kromatid adalah lengan kromosom, sedangkan kromatin adalah benang-benang kromosom. Di sini kromatidnya melebur membentuk kromatin. Yang terakhir yaitu proses sitokinesis. Sitokinesis itu adalah proses pembelahan sitoplasma sehingga terbentuk sel anak memiliki sifat yang sama dengan
induknya. Dalam proses telofase ini nanti akan menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Ya, Ibu ulangi kembali bahwa dalam proses telofase 2 ini dihasilkan 4 sel anakan yang memiliki sifat haploid. Oke, selanjutnya kita akan menyimpulkan apa aja sih perbedaan antara pembelahan mitosis dengan pembelahan meiosis. Nah, ada jenis 4 perbedaan, yaitu tempat terjadinya, fungsinya, lamanya pembelahan, dan sel anak yang dihasilkan. Oke, kita bahas yang tempat terjadinya dulu ya. Pembelahan mitosis itu berlangsungnya di sel tubuh atau sel somatis. Sedangkan pada pembelahan meiosis berlangsungnya adalah di sel gamet atau sel kelamin. Ingat ya. Yang kedua, fungsinya mitosis itu fungsinya sebagai regenerasi sel dan dalam proses pertumbuhan. Sedangkan meiosis berperan dalam mempertahankan jumlah kromosom saat pembentukan zigot. Nah, yang ketiga perbedaannya adalah lama pembelahan. Sedangkan mitosis berlangsungnya 1 kali pembelahan, meiosis itu berlangsung 2 kali pembelahan. Kemudian perbedaan yang keempat yaitu jumlah sel anak yang dihasilkan. Pada pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anak yang identik, yaitu diploid atau 2N, sedangkan pada pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anak yang tidak identik atau haploid atau N. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Klik like and subscribe jika kamu merasa video ini bermanfaat. Jaga kesehatan ya, sampai jumpa. Bye-bye.